Salam pelajar, apa kabar semua adik-adik pelajar dan mahasiswa? Saya Brother Rudi selaku praktisi pendidikan ingin mengajak adik-adik yang sedang belajar sharing dari hati ke hati. Topik kita kali ini adalah padepokan ampuh untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bahasa asing, ya. Adik-adik tentu sudah tahu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia masuk di dalam era globalisasi, di mana kita bangsa Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus sama-sama bergandengan tangan dengan bangsa lain. Dan alat komunikasi tentu adalah bahasa. Kita bisa berbahasa Inggris, yang ada urusan dengan bisnis Jepang tentu perlu berbahasa Jepang, yang bisnisnya berkaitan dengan bisnis Rusia tentu penting sekali menguasai Rusia. Dan yang bisnisnya penting menguasai bahasa Korea atau Cina dan sebagainya, tentu semuanya perlu dipelajari. Mungkin ada di antara adik-adik yang kadang-kadang bertanya-tanya ya, kok kadang-kadang kita udah banyak menghafal ya vocabulary atau arti kata-kata di kamus, tapi prakteknya tidak semudah teorinya. Buku udah dipelajari, udah dibaca, tapi tidak semuanya mudah diaplikasikan. Itu menurut kami yang sudah pernah mengalami seperti itu, tidak perlu kita pusing dengan hal itu. Itu adalah hal yang lumrah dalam dunia persilatan. Bahasa adalah bagian dari jurus-jurus dunia persilatan lidah. Silat kata ya, persilatan kata. Perlu kita mengenal jenis-jenis padepokan yang bisa mengasah ilmu-ilmu silat kata ini atau kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan baik dan benar. Jurus atau padepokan yang paling ampuh yang pertama adalah disebut dengan padepokan learning by doing. Apa maksudnya padepokan learning by doing? Saya sebagai mantan penerjemah di suatu perusahaan Jepang, pernah menjadi translator. Saya melihat walaupun saya adalah sarjana sastra Jepang, tetapi untuk bidang-bidang tertentu dalam urusan industri, bisnis bahasa Jepang, saya menemukan banyak yang lebih ahli dari saya di dalam berkomunikasi tentang bahasa Jepang teknik. Yaitu mereka-mereka yang sebelumnya sudah berpengalaman di bidang bukan bahasanya, tetapi di bidang pekerjaan itu. Misalnya dia sudah pernah bekerja di Jepang, ditempatkan di bagian penanganan spare part, penanganan mesin, penanganan kabel khusus. Sehingga setiap hari dia mendapatkan ilmu yang baru tentang itu lebih ampuh dibanding kita yang tidak pernah berkecimpung di dunia itu. Demikian juga dengan yang berkecimpung di dalam bisnis tertentu dalam perusahaan Jepang itu adalah yang lebih baik yang sudah pengalaman dalam bidangnya. Jadi, konsep yang pertama adalah lebih baik kalau memang suka bahasa Jepang dan ingin bekerja di perusahaan Jepang itu, masuki salah satu bidang kehidupan yang berkaitan dengan pekerjaan itu, learning by doing. Sembari bekerja di situ atau magang di situ, tentu ilmu bahasanya akan lebih baik. Yang kedua, padepokan yang kedua bernama padepokan traveling. Saya menemukan banyak orang yang bisa berbagai bahasa, karena setiap dia banyak mengadakan perjalanan luar negeri misalnya, dia bertemu dengan banyak orang lokal, dan di sana dia sambil minum kopi, bisa nanya sama orang yang jual kopi nih, Bapak orang apa nih? Misalnya orang Korea. Di Korea dia datang ke Korea. Ya, saya bertemu juga dengan orang-orang asing yang sedang ngopi di warung kopi di Jakarta atau di beberapa daerah. Mereka sudah lancar bahasa Indonesia, tidak pernah les, tidak pernah kursus. Tapi karena suka singgah ke warung lokal Indonesia dan bertanya, ini apa ini?
Apa ini lama-lama vocabulary-nya baik yang dia rekam dan dia baca dan dia tulis jauh melebihi dari orang yang mungkin dia ada tinggal di Amerika, membeli buku bahasa Indonesia berjilid-jilid tapi tidak pernah praktek. Setuju? Nah, jadi kalau memang ada yang suka traveling, alangkah baiknya bukan hanya jalan-jalan melihat-lihat keadaan kota atau keindahan alam, tetapi dekati penduduk lokal dan catat, rekam kata-kata yang penting yang ada di situ. Misalnya kalau dia suka pergi ke Rusia, ya udah, yang di Rusia apa yang penting? Dia tanya, catat, rekam. Orang ngomong apa di situ yang paling sering. Nah, itu akan bisa menjadi pengalaman yang terbaik. Padepokan yang ketiga bernama Padepokan Sosial Media. Saya pernah melihat dalam satu siaran, salah satu dari anggota TNI kita menguasai berbagai bahasa, memanfaatkan dunia media sosial, di mana dia berteman dengan sebanyak mungkin orang asing, dan kata-katanya dia perdalam di situ. Lewat sambil dia baca kamus, sambil dia Google Translate, sambil dia cek dengan orang yang dia ketahui, dia kenal, sambil dia beli apa saja, sambil dia bermedia sosial. Dia dapat konfirmasi dari orang asing yang dia temukan, bahwa inilah kata-kata yang terbaik, inilah yang digunakan, ini yang tidak digunakan. Ada lagi padepokan yang berikutnya bernama Padepokan Parenting. Nah, kita di Indonesia sudah banyak orang tua yang sudah terbiasa, saya lihat, melatih anaknya ngomong dari parenting, orang tua ngomong ke anak pakai bahasa Inggris. Itu bagus. Kelemahannya adalah apabila tidak seimbang dengan mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka si anak akan bisa berbahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa yang lain-lain, tapi sayang kalau dia tidak tahu tentang kearifan lokal. Bahasa Indonesia sendiri dia tidak menguasai. Alangkah baiknya kalau orang tua yang suka mengajarkan lewat Padepokan Parenting ini, mengatakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar begini, bahasa asingnya begini. Jadi si anak akan tumbuh kembang menjadi orang yang menguasai bahasa dengan baik dan benar, bahasa Indonesia kearifan lokal, dan juga bahasa asing. Setuju? Padepokan berikutnya adalah secara normatif adalah Padepokan Pendidikan secara kurikulum. Ya memang kalau ada yang suka bahasa Korea lebih bagus dia ambil satu pendidikan yang ada hubungan dengan bahasa Korea, ya. Mungkin dia cari sastra Korea dan sebagainya. Itu salah satu, tetapi tidak satu-satunya. Padepokan yang lain yang menarik juga bernama Padepokan Kepo. Apa itu Padepokan Kepo? Saya pernah bertemu dengan orang yang super kepo. Saking keponya dia suka menanya apa saja, termasuk bahasa. Kalau dia ketemu sama orang Jepang, dia akan tanya, ini di Jepang apa namanya? Kalau di Indonesia ini loh namanya. Ketemu orang India, dia tanya, di India itu apa maksudnya? Karena saking keponya, dia catat dan dia menjadi orang yang banyak pengetahuan, ingin tahu banyak. Itu sisi positif dari Padepokan Kepo. Walaupun ada orang tidak suka dengan kepo, dan sok kepo loh katanya. Nah, ada lagi namanya Padepokan yang cukup menarik, namanya Padepokan Pergaulan, ya. Pergaulan ini tentu orang bilang cuman biasanya kalau pergaulan padepokannya, jurus-jurus silat katanya biasanya bahasa gaul. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah dia mudah berteman dengan siapa saja, dengan orang asing manapun dia cepat, karena bahasa gaulnya dia kuasai. Kelemahannya apabila tidak mengerti penempatan bahasa gaul yang terbaik dan benar, dia akan bisa menyinggung perasaan orang. Ada kalanya, saking gaulnya dia lupa, dia ngomong sama orang tua nih. Dia ngomong sama atasan. Dia ngomong sama orang yang, ya kita bilang terbiasa dengan struktur. Jadi memang kita sebaiknya lihat dulu di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita perlu memahami kearifan budaya, budi pekerti yang baik, di mana penempatannya. Kalau hanya bahasa gaul saja, itu juga tidak baik kalau tidak dikembangkan dengan
bahasa yang struktur. Jadi tidak benar kalau hanya orang mengatakan tidak perlu mempelajari grammar. Itu salah. Kita bagian dari pendidikan menganggap dua-duanya harus seimbang. Kalau hanya grammar saja tidak mengerti bahasa gaul juga sangat kaku. Tetapi apabila bahasa gaul yang menguasai tinggi tapi grammar tidak ada, dia kacau. Nah, dari petunjuk ini, teman-teman boleh memilih padepokan mana. Padepokan tidak hanya satu. Boleh bisa berapa jalur yang diambil. Jalur pendakian yang mana pun boleh. Yang penting bisa dijalani. Bisa didaki gunungnya. Dinikmati keindahan alamnya. Dinikmati udara segarnya. Semoga sukses semuanya. Semangat kawan.